Selamat datang di perkuliahan terakhir minggu ke-7 untuk paruh pertama e-commerce. Sekarang kita akan bicara tentang model bisnis dan strategi retail online. Retail online ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan e-commerce ya, saat e-commerce, terutama e-commerce generasi pertama. Oke, ada 3 goal yang jadi sasaran untuk mata pembelajaran di minggu terakhir paruh pertama ini. Yang pertama adalah memahami lingkungan di mana retail online beroperasi saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh retail online dan beberapa tipe retail online yang berbeda. Dan tiga, menjelaskan tentang berbagai model bisnis dari retail online. Ini adalah Blue Nail. Anda bisa googling apa itu Blue Nail. Blue Nail adalah marketplace untuk diamond terbesar. Dulu orang skeptikal dengan keberadaan Blue Nail karena bagaimana orang membeli berlian dengan harga yang mahal bisa membeli dengan online. Karena pada dasarnya ketika orang membeli berlian itu kan harus mencoba, harus memastikan kualitinya, harus melihat apakah cocok dengan dia gitu ya, dan apakah belanja offline itu kan suatu experience. Blue Nail memberikan suatu pengalaman online yang berbeda, yang pada akhirnya dia berhasil juga sukses gitu ya di bisnis berlian ini. Blue Nail berhasil memotong jalur distribusi berlian yang panjang, yang dulu semua berlian itu dikuasai namanya De Beers. De Beers ini adalah supplier untuk raw material berlian gitu. Nah, Blue Nail memberikan value proposition berlian yang sudah pasti otentik, asli, dengan harga yang lebih terjangkau. Pada tahun 2015 tercapai rekor, Blue Nail berhasil menjual berlian dengan harga 1,8 juta. Bayangkan ya, transaksi 25 miliar dilakukan secara online, dan saat ini bisnis ini masih terus growth. Internet memberikan peluang kepada setiap bisnis untuk mengembangkan retail online. Memang yang paling banyak yang dijual di internet adalah durable goods ya, seperti elektronik, handphone, komputer. Kemudian beberapa sifatnya adalah general merchandise seperti fashion, aksesoris, atau food and beverage, retail. Ya, itu adalah produk-produk yang biasa dijual di online. Ini adalah data di Amerika. Saya pikir juga cukup mewakili di beberapa negara juga, termasuk di tempat kita. Produk yang paling banyak dijual di online adalah apparel dan aksesoris ya, pakaian dan aksesorisnya. Baru kemudian komputer dan elektronik, auto part, kemudian diikuti dengan beberapa produk yang lainnya. Indonesia merupakan surganya e-commerce, terutama di ASEAN ya, karena pertumbuhannya paling besar di ASEAN ya. Dan ini adalah profilnya ya. Rata-rata 42% penjual e-commerce adalah 21 atau 30. Memang bisnis ini adalah bisnisnya anak muda, bisnisnya para startup baru, para mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu ya. Dan di Indonesia ini adalah pertumbuhan atau tingkat penyerapannya 78% ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya masih tertinggal di bawahnya. Filipina baru 51%, kemudian Meksiko 59%. Nah, ini adalah usia yang mengadopsi e-commerce dan rata-rata memang masih muda. Apa sih benefitnya perusahaan mengadopsi e-commerce? Kita sudah membahas di sesi yang pertama ya. Yang pertama, perusahaan terutama adalah retail online dengan mengadopsi e-commerce, dia bisa memotong biaya rantai pasoknya karena dia bisa mendapatkan produk langsung dari first source-nya atau dari manufacturer yang pertama menjual tanpa melalui suatu proses distribusi yang panjang ya, sehingga biaya distribusinya lebih luas, jangkauannya yang lebih luas, dia bisa menjual di seluruh wilayah bahkan ke luar negeri
kita bisa melihat perubahan perilaku konsumen, karena dengan e-commerce artinya data-data konsumen itu bisa dikolek oleh perusahaan dan bisa menentukan suatu harga yang mengikuti suatu dinamika pasar. Kadang perusahaan bisa mendapatkan profit yang besar karena memang produk itu langka, tetapi juga bisa fleksibel untuk bersaing secara harga ketika memang persaingannya cukup tajam dengan harga di internet. Merubah penampilan produk dengan mudah ya. Karena ini adalah produk yang digital sehingga dengan mudah kita bisa merubah penampilannya, tidak membutuhkan biaya katalog fisik seperti halnya dulu. Kalau retailer itu harus membuat suatu katalog untuk tahu produk-produk apa yang sedang diskon. Saat ini retailer cukup mengirimkan katalognya sehingga dia bisa meredus banyak sekali biaya cetak. Bisa melakukan personalisasi dan kustomisasi, ini yang penting. Dengan e-commerce sangat memungkinkan kita bisa melakukan suatu personalifikasi. Tidak semua customer harus dikirimkan semua informasi produk. Kita bisa mengirimkan informasi-informasi apa yang relevan dengan customer itu. Misalkan ibu-ibu ya cukup dikirimin dengan produk-produk yang related dengan ibu-ibu. Mudah menyampaikan informasi ke konsumen karena memang jalurnya adalah internet ya, jadi sangat mudah untuk melakukan broadcasting dan menekan biaya transaksi dengan internet dengan konsumen. Nah, selain kita memiliki suatu biaya, juga ada suatu resiko, ada concern. Apa resikonya? Dari sisi konsumen, mereka punya concern terhadap transaksi, privasi, jangka waktu pengiriman, kesulitan pengembalian produk, dan kurang percaya dengan berbagai merek online. Hal-hal ini yang harus menjadi perhatian pemasar untuk diselesaikan. Keamanan transaksi berarti harus membuat suatu website dan metode pembayaran yang aman. Demikian juga dengan privasi, jangka waktu ini merupakan sesuatu hal yang saat ini terus diusahakan untuk dilakukan perbaikan oleh pemasar. Dari pemasar sendiri memiliki suatu resiko atau biaya. Ya, membuat video itu juga bukan sesuatu yang murah ya, apalagi kalau dia harus ada animasinya. Biaya pencarian, email, dan display juga membutuhkan suatu biaya. Ya, biaya untuk membuat SEO itu juga merupakan suatu biaya buat pemasar. Juga ada suatu kompleksitas tawaran produk dan layanan pelanggan karena banyak sekali persaingan di online ya. Konsumen yang semakin mendapatkan informasi sehingga semakin menekan perusahaan untuk bisa mendapatkan profit yang besar. Kita kemarin sudah bicara di masalah problem pricing di pertemuan berikut sebelumnya. Nah, ini adalah chart yang penting tentang model bisnis atau bagaimana retail online itu bisa mendapatkan penghasilannya. Setidaknya ada 4 model bisnis online, model bisnis retail online. Pertama adalah omni-channel. Omni-channel ini memberikan share 32%. Virtual merchant ini yang paling besar 41%. Katalog merchant ini cukup kecil, dan direct manufacturer. Kita bahas satu persatu. Yang paling besar adalah virtual merchant. Virtual merchant ini merupakan suatu channel e-commerce tunggal di mana dia hanya memiliki channel di e-commerce, tidak memiliki channel offline-nya. Misalkan apa? Zalora gitu ya. Zalora itu hanya ada di channel virtualnya, ada di e-commerce, tapi kita tidak tahu nih fisiknya Zalora itu di mana, seperti apa gitu ya. Juga beberapa seperti Shopee juga adanya cuma di e-commerce, kita tidak tahu fisiknya Shopee seperti apa. Yang kedua adalah omni-channel merchant. Omni-channel itu artinya adalah atau dikenal dengan brick and click ya. Dia memiliki suatu channel yang fisik. Oke, ini adalah omni-channel merchant atau yang dikenal dengan brick and click, yaitu perusahaan yang awalnya dia memiliki suatu toko fisik, kemudian dia mengembangkan bisnisnya menjadi online. Misalkan Heavy Press itu kita tahu adalah Aeon Mall ya, Aeon Department Store ya, departemennya store Aeon, kemudian dia mengembangkan Heavy Press. Atau Matahari Mall, dia sudah memiliki fisik Matahari department store, kemudian dia mengembangkan menjadi Matahari Mall, dan banyak hal yang lain.
Omnichannel itu juga bisa berangkatnya dari online kemudian menjadi offline. Amazon itu awalnya dikenal sebagai online, kemudian sekarang Amazon mengembangkan beberapa toko-toko offline, termasuk Tokopedia ya. Tokopedia itu lahirnya dari online dan sekarang ini mengembangkan juga beberapa retail offline. Nah, yang ketiga adalah tipe manufacture direct. Artinya kita mendapatkan produk itu langsung dari manufacturer. Beberapa perusahaan-perusahaan FMCG ya, fast moving consumer goods yang tadinya dia berjualan lewat distributor yang panjang, saat ini konsumen bisa langsung mengakses ke perusahaan itu dengan melalui marketplace atau melalui e-commerce personal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Roreal juga membuka penjualan langsung dari brandnya dia ke konsumen. Nah, itu tadi adalah model-model dari retail online. Model baru dari retail online, bukan model baru ya, model yang cukup populer dari retail online adalah kita sebut sebagai marketplace. Artinya bahwa perusahaan itu tidak membangun sendiri websitenya, tetapi dia masuk ke suatu marketplace. Ya, marketplace itu seperti pasar. Ya, Tokopedia itu seperti pasar di mana di sana isinya adalah baik itu ada umumnya adalah perusahaan-perusahaan kecil ya, pelapak-pelapak kecil, tapi sekarang perusahaan-perusahaan besar juga sudah bergabung di sana dengan membuat suatu official store. Di sini kita tidak belajar tentang bagaimana sukses untuk menjadi marketplace, tetapi Anda bisa kita bisa diskusi di forum bagaimana sih sebenarnya strategi-strategi perusahaan untuk sukses di marketplace. Terima kasih sudah belajar di minggu ke-7 ya, minggu terakhir. Kita nanti akan UTS dan UAS. Sampai ketemu untuk paruh kedua. Terima kasih.